Apa itu pengembangan kurikulum? Para ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu siklus dari adanya keterjalinan hubungan antara komponen kurikulum, yaitu antara komponen tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Keempat komponen yang merupakan suatu siklus tersebut tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan pengembangan kurikulum dalam PAI yaitu kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengkaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik, kegiatan penyusunan, desain, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum PAI. Menurut S. Hamid Hasan, mengemukakan bahwa kurikulum memiliki 4 dimensi. 1. Kurikulum sebagai suatu ide gagasan. Kurikulum sebagai ide adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi rencana adalah kristalisasi pemikiran atau ide tentang kurikulum yang telah dilakukan sebelumnya ke dalam rencana-rencana dalam bentuk dokumen tertulis. Ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan kurikulum. Dalam dimensi proses adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan berpedoman atau merujuk pada kurikulum dimensi rencana, yaitu dokumen-dokumen yang telah dikembangkan sebelumnya. Keempat, kurikulum sebagai suatu hasil merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Fungsi kurikulum berfungsi sebagai alat seleksi bagi peserta didik dan sebagai pemandu dalam proses belajar mengajar agar berlangsung secara terarah dan sistematis. Selain itu, kurikulum juga berperan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas proses pendidikan, memastikan bahwa setiap tahapan pembelajaran mampu mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Macam-macam kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi, KBK. Kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi siswa serta penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata dengan fokus pada pembelajaran aktif dan kolaboratif. Contohnya, penerapan proyek yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dunia nyata menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. 2. Kurikulum berbasis keterampilan. Kurikulum yang menekankan pada pengembangan keterampilan siswa yang relevan dengan dunia kerja, dirancang untuk mempersiapkan siswa agar siap bekerja setelah lulus. Contohnya, program pendidikan kejuruan atau vokasional yang fokus pada pelatihan keterampilan praktis seperti teknik, desain, atau kuliner. 3. Kurikulum berbasis proyek. Kurikulum yang menekankan pada pembelajaran melalui proyek atau tugas nyata, mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan kreativitas. Contohnya, penugasan kepada siswa untuk membuat model bisnis, merancang aplikasi, atau melakukan penelitian lapangan. 4. Kurikulum nasional. Kurikulum yang diterapkan dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah di Indonesia yang mewajibkan pendidikan 12 tahun. Contohnya, Kurikulum 2013, K13, yang menekankan pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Kurikulum kelima terbuka. Kurikulum di mana guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Contohnya, guru menyesuaikan materi pelajaran dengan minat dan kebutuhan siswa. 6. Kurikulum tertutup. Kurikulum yang sudah ditentukan secara pasti, mulai dari tujuan, materi, metode, dan evaluasinya, sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya. Contohnya, penggunaan buku teks dan panduan guru yang seragam di seluruh sekolah. 7. Kurikulum 1947. Kurikulum yang lahir pasca proklamasi kemerdekaan untuk membentuk karakter manusia Indonesia merdeka dengan menekankan pada pembentukan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Contohnya, pendidikan lebih fokus pada pembentukan karakter daripada pemahaman intelektual. Kurikulum ke-8 1952. Kurikulum yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947 yang menekankan agar topik pembelajaran berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya, mengaitkan materi pelajaran dengan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari siswa. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP, 2006. Kurikulum di mana pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik.
Contohnya, sekolah mengembangkan silabus dan sistem penilaian sendiri berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah. Kurikulum Merdeka 2022. Kurikulum yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2022 dan ditargetkan akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Contohnya, memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam menentukan materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.